Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Rabbani, NIM 2130 Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian patologi sosial, ruang lingkup patologi sosial, dan contoh dari patologi sosial untuk memenuhi tugas akhir dari dosen pengampu Ibu Esli Juraida Siregar, MSOS. Baik, saya akan menjelaskan pengertian patologi sosial. Patologi sosial berasal dari dua kata, yaitu patologi dan sosial, yang mana patologi berasal dari kata pathos dan logos. Pathos memiliki arti yaitu penyakit atau penderitaan, sedangkan logos dimiliki arti ilmu, sehingga jika kedua kata tersebut diartikan, maka patologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai penyakit atau suatu penderitaan. Oleh sebab itu, patologi sosial ini dianggap sebagai penyakit karena adanya pelanggaran terhadap situasi sosial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup patologi sosial. Itu ada 4, ada masalah sosial, disorganisasi, maladjustment, dan abnormal. Mari kita lanjut ke pembahasan yang keempat tersebut. Yang pertama itu adalah masalah sosial. Masalah sosial ini terjadinya ketidakselarasan yang terjadi di berbagai unsur kehidupan sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Sedangkan disorganisasi mulai pudarnya berbagai nilai dan norma yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya berbagai perubahan di dalam lembaga sosial kemasyarakat yang ada di sekitar masyarakat. Yang ketiga ada maladjustment, merupakan kondisi sosial yang timbul yang mana di dalamnya terjadi ketidaksesuaian sosial ketika masyarakat dianggap gagal dalam melakukan adaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada ruang lingkup abnormal, merupakan situasi dan keadaan yang menunjukkan terjadinya sesuatu dan adanya sesuatu yang terlihat aneh dan berbeda seperti biasanya, sehingga menimbulkan masalah dari sosial. Ruang lingkup yang sudah dijelaskan tadi akan menimbulkan adanya patologi sosial di dalam masyarakat. Baik, setelah menjelaskan tentang ruang lingkup dari patologi sosial, ada 4 contoh dari patologi sosial, yaitu pelecehan seksual, kekerasan, korupsi, penyalahgunaan zat, dan penyalahgunaan HAM. Apa sih pelecehan seksual itu? Pelecehan seksual merupakan bentuk pelanggaran yang mana terjadinya perilaku seksual yang menyimpang, yang sifatnya menyinggung, mempermalukan, atau bahkan mengintimidasi. Bentuk dari pelecehan seksual ini bisa tertulis, verbal, fisik, atau bahkan terjadi secara langsung. Jadi pelecehan seksual bukan hanya terjadi secara langsung, tetapi pelecehan seksual juga terjadi secara tertulis, misalnya membuli dan mengata-ngatai dengan kata tidak senonoh melalui chat ataupun status media sosial. Yang kedua ada kekerasan. Kekerasan atau violence merupakan fenomena sosial yang mengakibatkan besarnya angka kematian, sehingga menjadi salah satu penyebab utama kematian di seluruh Indonesia. Kekerasan ini bisa diartikan sebagai bentuk agresi yang ekstrim, misalnya penyerangan, pembunuhan, atau bahkan pemerkosaan. Jadi kekerasan ini adalah bentuk emosi yang tak dapat diluapkan seseorang sehingga dia melakukan kekerasan terhadap objek yang ia temui saat dia emosi. Yang ketiga adalah korupsi. Di Indonesia kasus korupsi disebut semakin meningkat. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan, misalnya pejabat pemerintah atau manajer perusahaan.
Korupsi dapat mencakup sebuah tindakan menerima suap atau menerima hadiah yang tidak seharusnya. Jadi pejabat mengambil hak-hak kita dan menerima suap untuk kepentingan dia sendiri. Yang keempat adalah penyalahgunaan zat. Penyalahgunaan zat atau obatan ini berbahaya bagi individu dan orang lain. Misalnya yang banyak dilakukan adalah narkoba. Dampak yang ditimbulkan sangat besar dan berkontribusi secara signifikan kepada masalah kesehatan sosial, fisik, mental yang berimbas pada masyarakat secara menyeluruh. Yang terakhir adalah pelanggaran hak asasi manusia tentang masyarakat yang tidak diperbolehkan memiliki kebebasan berpikir dan bergerak secara hukum, yang mana terjadinya sikap meremehkan bagi orang yang terpinggirkan, dan kondisi tersebut akan menempatkan orang yang haknya dilanggar dalam lingkaran penindasan dan kemiskinan. Jadi di pelanggaran hak asasi manusia ini, masyarakat tidak diperbolehkan untuk bebas berpendapat atau berpikir, tidak bebas bergerak untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Padahal di dalam hukum kita bebas dalam menjalankan hak-hak kita. Baik, mungkin itulah penjelasan dari saya tentang pengertian patologi sosial dan ruang lingkup patologi sosial dan contoh dari patologi sosial. Jika ada kekurangan saya minta maaf, jika ada keganjalan saya minta maaf. Kekurangan hanya dari diri saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.